Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 10 penghalang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah sesuatu yang amat berharga dan mahal karena upah dari seseorang yang tercelup tinta hidayah adalah jannah atau surga. Tak mungkin jannah dihargai rendah, sedangkan kenikmatan di dalamnya amat abadi, tiada tertandingi. Maka banyak orang yang susah payah untuk mendapatkan hidayah. Penghalang hidayah yang pertama yaitu lemahnya ilmu. Kebodohan inilah yang menyebabkan terhalangnya kebanyakan orang-orang kafir untuk masuk Islam. Mereka tidak mengenal Islam dengan baik, ditambah lagi dengan rasa benci terhadapnya. Sebagaimana dikatakan, manusia akan menjadi musuh ketika mereka bodoh. Kebodohan juga menyebabkan orang yang mengaku muslim membenci syariat Islam, memusuhi pembelanya, dan mencintai musuh-musuhnya. Patut disesalkan kebodohan terhadap hakikat Islam yang tengah melanda kaum muslimin. Bahkan di antara mereka berkata, apabila saya bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah, kemudian beramal soleh, maka rizki akan menjadi sempit bagiku dan akan mempersulit pekerjaanku. Jika aku kembali dalam kemaksiatan dan mengikuti kemauan hawa nafsuku, justru rizki aku mengalir kepadaku dan banyak orang yang membantuku. Ini adalah tipe orang yang beribadah kepada Allah semata-mata karena perut dan hawa nafsunya. Kalaupun seseorang mengalami hal itu, Allah Maha mengetahui ketulusan dan kesabaran hambanya. Berapa banyak kerusakan yang timbul karena terpedaya oleh ahli ibadah yang jahil. Orang yang mengaku beragama namun tidak memiliki ilmu tentang agamanya. Dan orang yang dianggap berilmu, padahal dia tidak memahami hakikat dengan benar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, yaitu Al-Quran surah Al-Hajj ayat 11. Kemudian yang kedua, tidak mau mengamalkan ilmunya. Terkadang seseorang memiliki pengetahuan yang sempurna, akan tetapi dia meninggalkannya karena kegersangan hatinya. Allah berfirman, kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga. Sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu, yaitu Al-Quran surah Al-Anfal ayat 23. Seperti tanah yang keras yang dibasahi air, maka hal itu tidak dapat menjadikan tumbuhnya tanaman lantaran tanah tersebut tidak dapat menerima atau menyerap air. Ketika hati itu keras, maka tidak dapat menerima nasihat. Sedangkan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Demikian halnya ketika hati itu sakit, maka tidak ada kekuatan padanya dan tekad pun menjadi lemah, sehingga ilmu tidak berpengaruh terhadapnya. Sifat mereka sebagaimana yang Allah firmankan. Dan apabila nama Allah saja yang disebut, kesalah hati seseorang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati, yaitu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 45. Kemudian yang ketiga, hasad dan sombong. Kesombongan menyebabkan iblis tak sudi mentaati Allah
Kesombongan juga menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasul-Nya. Padahal mereka mengenal Nabi, menyaksikannya, dan mengenali pula tanda-tanda kenabian beliau. Allah berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui, yaitu Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 147. Penyakit ini pula yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul terhalang untuk beriman. Demikian pula dengan Abu Jahal, yang mana ketika seseorang bertanya kepadanya, sebab yang menghalangi dirinya mengimani Nabi, padahal dia mengetahui bahwa beliau benar-benar seorang nabi, maka Abu Jahal menjawab, kami berlomba dengan Bani Hasyim dalam hal kehormatan, hingga tatkala kami berlomba laksana kuda yang sedang bertanding, tiba-tiba mereka, yaitu Bani Hasyim berkata, di antara kami ada seorang nabi, lantas kapan kita akan mendapatkannya? Demi Allah, aku tidak mau mengimaninya. Demikian halnya dengan orang-orang musyrik seluruhnya. Pada dasarnya mereka tidak meragukan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa kebenaran berada di pihak beliau. Akan tetapi rasa hasad dan sombong menyebabkan mereka tetap kafir dan membangkang. Kemudian yang keempat, takut kehilangan jabatan. Seringkali manusia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara tunduk kepada kebenaran atau kerajaan dan jabatan. Lalu dia lebih condong kepada kedudukan sebagai raja dan jabatan. Sebagaimana keadaan Heraklius di akhir perbincangannya dengan Abu Sufyan, dia mengatakan, jika apa yang engkau katakan itu benar, niscaya dia akan menguasai tanah yang aku injak ini. Dan kalau saja aku bisa selamat untuk menemuinya, niscaya ada susah payah aku akan menjumpainya. Kalau saja aku berada di sisinya, niscaya akan aku basuh kedua telapak kakinya. Maksudnya adalah dia tidak kuasa untuk menjumpai Nabi karena ia takut akan nasib hidupnya dan khawatir akan kehilangan jabatannya sebagai raja. Dan tiada yang selamat dari penyakit ini, melainkan orang dijaga oleh Allah semacam Raja Najasyi. Inilah penyakit yang menjangkiti Fir'aun bersama antek-anteknya. Allah berfirman, dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita, yaitu Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 47. Diriwayatkan bahwa tatkala Fir'aun hendak mengikuti Musa dan membenarkannya dia bermusyawarah dengan Haman sebagai menterinya, maka Haman berkata, apakah Tuhan ingin menjadi hamba yang menyembah kepada selain Tuhan, setelah tadinya orang lain yang menyembah Tuhan? Maka Fir'aun memilih riasah atau jabatan daripada hidayah. Dan yang kelima, yaitu syahwat dan harta benda. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ahli kitab menolak iman, karena mereka takut jika kehilangan pangan dan harta, yang mana kaum mereka mengirimkan upeti kepada mereka adalah orang-orang kafir Quraisy, mencegah seseorang dari iman karena dapat mencegah dari melampiaskan syahwatnya. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang suka berzina, jika kamu Islam, maka Islam melarang perbuatan zina. Mereka juga berkata kepada orang-orang yang suka dengan minuman khamar, sesungguhnya Islam melarang minuman keras. Dengan slogan ini pula menghalang-halangi Al-Asya, seorang penyair yang hendak masuk Islam. Mereka mengabarkan
bahwa Islam mengharamkan khamar. Maka dia kembali pulang, padahal dia telah berjalan menuju Rasul. Lalu dalam perjalanan pulang, unta yang ditungganginya membantingnya hingga menyebabkan ia jatuh dan mati. Di antara ahli ilmu berkata, saya telah berdialog dengan beberapa ahli kitab tentang Islam. Kebanyakan apa yang terakhir kali mereka katakan kepadaku adalah saya tidak bisa jika harus meninggalkan khamar dan meminumnya. Jika saya masuk Islam, kalian mencegahku dari minum-minuman keras, dan jika aku nekat, kalian akan menjilidku. Ada pula yang lain berkata, setelah aku tawarkan Islam kepadanya, memang apa yang ada, katakan benar. Akan tetapi, aku memiliki kerabat yang mempunyai banyak harta. Sedangkan kalau saya masuk Islam, maka aku tidak mendapatkan bagiannya sedikit pun, padahal saya ingin mendapatkan warisan darinya. Tidak diragukan lagi bahwa sikap seperti ini hanya dirasakan di hati. Kebanyakan orang-orang kafir ketika pada diri mereka berhadapan antara kekuatan yang menyeru kepada syahwat dan harta dengan seruan iman yang lemah, maka tidak diragukan lagi bahwa ia akan menyambut seruan syahwat dan harta. Allah berfirman, dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian penghalang yang keenam, yaitu lebih mencintai keluarga, kerabat dan famili. Mereka memiliki opini bahwa jika dia mengikuti kebenaran, sedangkan keluarganya menentangnya, maka dia akan dijauhi dan diasingkan oleh mereka. Inilah yang menyebabkan kebanyakan orang kafir tetap dalam kekafirannya, karena ingin tetap bersama kaum, keluarga, dan familinya. Keadaan ini pula yang banyak menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana jika mereka memboikot terhadap siapapun yang menyelisihi agamanya, sehingga mereka seluruhnya akan memusuhinya? Inilah yang menyebabkan keturunan mereka dan orang-orang menasabkan diri kepada mereka, meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahui, namun kemudian mereka pun berpaling. Barang siapa yang mulutnya sakit terasa pahit, maka air yang segar pun baginya terasa pahit. Kemudian yang ketujuh, yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sekalipun dia tidak memiliki famili atau kerabat, akan tetapi dia berpendapat bahwa jika dia mengikuti Rasul atau orang yang mengikuti kebenaran menuntut dirinya untuk keluar dari kampung dan negerinya menuju negara asing, hingga dia lebih memilih tanah airnya daripada mengikuti kebenaran atau masuk ke dalam Islam setelah ia meyakini kebenarannya. Barang siapa yang merenungi kisah Salman radhiyallahu anhu, betapa susah payahnya beliau dalam menapaki jalan untuk mencari kebenaran, niscaya dia akan mengetahui betapa tingginya mujahadah beliau dalam memerangi hawa nafsunya. Betapa bisa beliau meninggalkan keluarga, famili, dan bahkan tanah airnya, lalu berhijrah menuju Madinah, sehingga beliau dijuluki pemburu kebenaran. Kemudian yang ke-8, takut meninggalkan adat nenek moyangnya. Di antara penghalang hidayah adalah seseorang yang khawatir jika dia masuk Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah, berarti harus meninggalkan dan mencela adat bapak dan nenek moyangnya. Inilah yang menghalangi Abu Thalib dan yang semisalnya dari masuk Islam. Mereka melihat ketika orang-orang masuk Islam, lantas mereka akan membodohkan angan-angan bapak dan nenek moyang mereka. Oleh karena itulah musuh Allah Abu Jahal tatkala melihat Abu Thalib hendak meninggal, dia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muthalib?"
hingga akhirnya Abu Thalib mati dengan keadaan memegang agama Abdul Muthalib. Telah kami sebutkan di muka bahwa mereka akan menggoda seseorang dari pintu syahwatnya atau dari pintu ini. Karenanya Abu Thalib berkata, "Kalau saja engkau Muhammad tidak mencela agama Abdul Muthalib, niscaya saya akan membuat sejuk pandangan matamu." Dia ulang-ulang pernyataan tersebut dengan syairnya, "Aku tahu bahwa agama Muhammad terbaik bagi manusia. Kalau saja bukan karena agama nenek moyang yang dicela, niscaya engkau dapatkan aku menerima dengan sukarela." Ada orang yang berkomentar, ini adalah kebiasaan suatu kaum lalu dilaksanakan secara turun-temurun. Ini adalah subat yang dialami sebagian orang. Belum lama ini aku telah mendengar ketika kami berada di suatu dusun, ada orang yang berkata, "Saya tidak akan meninggalkan adat bapak dan nenek moyang saya." Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul," mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang kamu dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk, yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 104. Inilah yang menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam atau tidak mau menerima kebenaran, padahal dia telah mengetahui dan bahkan meyakininya. Kemudian penghalang yang ke-9, yaitu tidak rela mengikuti Islam karena telah dianut oleh musuhnya. Di antara penyebab terhalangnya hidayah adalah seseorang tidak mau mengikuti Islam karena telah dianut oleh orang yang mereka musuhi atau mereka yang telah lebih dahulu menganutnya. Sebab ini pun banyak menghalangi manusia dari mengikuti hidayah, padahal mereka telah mengetahuinya. Yang mana seseorang memiliki musuh dan dia membenci tempat tinggalnya dan bumi tempat musuhnya berpijak, dan dia bermaksud untuk selalu menselisihi musuhnya ketika dia melihat musuhnya telah mengikuti kebenaran. Kebenciannya terhadap musuhnya menyebabkan dirinya memusuhi kebenaran dan penganutnya, sekalipun terhadap mereka yang tidak ada permusuhan dengannya. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi ketika berita tentang datangnya Nabi sampai kepada mereka, dan orang-orang yang menjadi musuhnya telah mengikuti Nabi. Ketika orang-orang Ansyar telah lebih dahulu masuk Islam, menyebabkan orang-orang Yahudi tetap memerangi mereka, dan mereka tetap berada di atas kekafiran, tetap berada di atas agama Yahudi. Dan yang ke-10, hubungan persahabatan, kebiasaan, dan tempat asal. Kendati hal ini lebih lemah pengaruhnya jika ditinjau secara makna, akan tetapi hal ini merupakan penyebab yang paling utama terjadi atas umat dan merupakan biangnya penyimpangan. Bukan hanya menimpa sebagian besar, bahkan nyaris seluruh orang yang menyimpang. Agama kebiasaan adalah agama kebanyakan manusia. Berpindah dari apa yang telah menjadi kebiasaan atau adat yang umumnya berlaku adalah bagaikan merubah tabiat dengan tabiat yang baru. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas para nabi dan rasulnya, khususnya penutup para nabi dan yang paling utama Muhammad SAW. Beliau telah merubah adat istiadat umat dari adat yang batil menuju iman, sehingga terciptalah kebiasaan yang baru dan mereka rela keluar dari adat istiadat dan tabiat yang rusak yang digambarkan oleh Allah. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka, yaitu Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 23. Tidak ada rasa keberatan pada jiwa, melainkan hanya mencabut agama batil.
seseorang kemudian memindahkannya kepada kebenaran. Semoga Allah membalas para nabi dengan balasan yang paling utama di antara balasan yang dikaruniakan kepada umat semesta alam.